Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang unsur batin puisi. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang unsur fisik. Apa itu struktur batin puisi? Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak secara langsung dalam penulisan kata-katanya. Jadi struktur batin puisi ada di balik kata-kata dari sebuah puisi. Tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti struktur fisik puisi, tetapi harus diinterpretasikan atau diberi makna. Dengan kata lain, struktur batin puisi itu adalah apa yang ada di balik dari kata-kata puisi. Apa saja yang termasuk struktur batin puisi tersebut? Struktur batin puisi terbagi menjadi 4 atau ada 4. Yang pertama, tema. Yang kedua, rasa. Yang ketiga, nada. Dan yang keempat, amanat. Apa itu tema atau makna atau sense? Tema adalah gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair melalui puisi. Gagasan pokok tersebut menjadi pedoman utama penyair dalam mengungkapkan isi sebuah puisi. Jadi tema itu adalah apa yang dibahas dalam puisi tersebut. Ada banyak tema, misalnya percintaan, politik, dan sebagainya. Yang kedua, perasaan atau feeling. Perasaan penyair akan muncul saat menghadapi sesuatu. Perasaan yang menjiwai puisi antara lain perasaan gembira, sedih, terharu, marah, ketakutan, putus asa, dan sombong. Jadi perasaan itu ada di balik kata-kata yang ditulis oleh seorang penyair. Yang ketiga, nada atau tone. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap sesuatu yang ia tuliskan dalam puisinya. Sikap penyair tersebut terhadap sesuatu tersebut diungkapkan dalam nada. Nada dalam puisi bisa protes, bisa sinis, marah, serius, haru, sedih, dan sebagainya. Dan yang terakhir, amanat. Amanat dapat disebut juga sebagai pesan atau nasihat dalam sebuah puisi. Amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Pesan moral atau kebaikan yang ingin disampaikan penulis itulah yang disebut dengan amanat. Jadi pesan kebaikan yang ada dalam puisi, apa yang ingin disampaikan penyair itu amanat. Simak baik-baik contoh puisi karya W.S. Rendra berikut. Sajak anak muda, W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan, karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajar filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan, bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi. Itulah contoh dalam puisi Sajak Anak Muda karya W.S. Rendra. Ada tema di situ.
Melihat begitu banyak diksi, kata konkret, maja, serta imaji yang berisi kritikan, rasa kesal PS Rendra atau penulis terhadap pendidikan di Indonesia waktu itu, ditambah pesan-pesan tersembunyi di balik tipografinya, maka tema itu bisa diartikan sebagai kritik sosial terhadap pendidikan. Nada yang dikemukakan, nada yang dikesankan dalam puisi sajak anak muda karya W.S. Rendra ini adalah nada protes, marah, kecewa dengan sistem pendidikan yang ada pada saat itu karena tidak memberikan pendidikan yang semestinya. Apa buktinya dalam teks? Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Amanatnya apa yang ada dalam puisi tersebut? Amanat yang ada dalam puisi tersebut menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia selama ini lebih banyak ditujukan pada hafalan, bukan keterampilan. Jadi harus diperbaiki. Dalam teksnya jelas, dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan. Perasaannya apa yang ada yang digambarkan dalam puisi tersebut? Ya, perasaan marah, kecewa, mengingat pendidikan yang diberikan tidak seperti yang seharusnya diberikan. Bukan pendidikan keterampilan, bukan norma-norma, tapi hafalan supaya patuh. Bukti dalam teks itu jelas tertulis, dasar pendidikan kita adalah kepatuhan. Kemudian, silakan kalian lanjutkan analisis struktur batin puisi untuk latihan. Jadi kalian analisis unsur batinnya berdasarkan puisi sajak anak muda karya W.S. Rendra tersebut. Amanat apa saja yang ada dalam puisi tersebut, karena puisi tersebut lumayan panjang, jadi bisa banyak tema. Nah, itulah materi pelajaran kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin.